Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Punlaili Nanda Rahmi. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang etika guru terhadap rekan sejawat. Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah etika dan profesi guru. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang mengenal dan memahami kepribadian rekan sejawat. Ada beberapa faktor yang menjadikan guru enggan saling bekerja sama dalam mencapai tujuan sekolah, yaitu adanya perbedaan antara guru senior dan guru junior. Yang kedua, adanya pembeda perlakuan terhadap guru PNS dan non-PNS. Yang ketiga, adanya ketidakjelasan antara aturan kerja di sekolah. 4. Adanya perbedaan ide dan teknik dalam mencapai visi sekolah yang tidak disikapi secara bijaksana. Hal itu adalah hal yang sangat lumrah dalam kehidupan berorganisasi karena masing-masing anggota memiliki kelebihan dan kekurangan yang berbeda-beda. Kelebihan itulah yang menjadikan yang kemudian digunakan untuk saling menutupi kelemahan yang ada pada diri mereka melalui kerjasama antar guru. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang menjalin komunikasi dengan rekan sejawat. Yang pertama, komunikasi personal. Komunikasi personal itu dibagi menjadi dua, yaitu komunikasi interpersonal dan interaksi dan komunikasi pribadi. Komunikasi interpersonal adalah proses interaksi antar individu dengan dirinya sendiri dengan maksud tertentu. Dan komunikasi antar pribadi merupakan proses infeksi antar individu dengan individu lainnya untuk mencapai tujuan tertentu. B. Komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok itu ialah proses interaksi yang dilakukan oleh sekelompok orang pada suatu kelompok atau organisasi atau lembaga. C. Komunikasi massa. Komunikasi massa dilakukan melalui media massa seperti surat kabar, majalah, radio, televisi, film, dan lain sebagainya. Komunikasi massa ini lebih bersifat umum, di mana proses interaksi dilakukan oleh banyak orang tanpa adanya sekat atau batas untuk mengaksesnya. Selain itu, keberhasilan guru dalam menjalin komunikasi dengan rekan sejawatnya untuk kepentingan pendidikan juga ikut dipengaruhi oleh kemampuan guru dalam berkomunikasi. Kemampuan guru dalam berkomunikasi dapat diaktualisasikan melalui kemampuan bahasanya yang meliputi kemampuan berbicara, kemampuan mendengar, dan kemampuan menulis, dan kemampuan membaca. Yang selanjutnya akan diteruskan oleh Mbak Yayu. Yang C adalah melakukan persaingan kerja yang positif dengan rekan sejawat. Dalam sebuah organisasi itu pasti ada persaingan kerja, baik secara dalam organisasi lain ataupun dari dalam organisasi itu sendiri. Ada beberapa hal yang menjadi penyebab munculnya persaingan yang tidak sehat antar guru. Yang pertama adalah adanya guru lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada
yang dianak emaskan atau diistimewakan oleh kepala sekolah dibandingkan dengan guru yang lain. Yang ketiga adalah adanya guru yang terkena penyakit hati seperti iri dan sombong. Melihat rekannya yang sukses, mereka itu iri atau tidak suka. Yang keempat, adanya asumsi bahwa sukses yang didapat oleh seorang guru itu dapat mengancam guru yang lainnya. Mereka seperti tersaingi. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan oleh seorang guru agar dapat melakukan persaingan kerja yang positif dengan rekan sejawatnya. Antara lain adalah selalu bersikap rendah hati kepada orang lain dan diri sendiri. Yang kedua adalah tidak enggan mengucapkan selamat kepada rekan sejawatnya yang mereka berhasil atas kesuksesannya atau mereka yang sedang naik pangkat. Yang selanjutnya adalah tidak enggan meminta masukan kepada rekan sejawatnya yang telah berhasil atau sukses. Yang D adalah mengelola konflik dengan rekan sejawat. Konflik itu dapat terjadi karena hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah adanya kecewa dan frustasi pada diri guru karena tujuan pribadinya itu tidak tercapai. Yang kedua adanya rekan sejawat yang menghalangi guru dalam mencapai tujuan pribadinya. Yang ketiga adanya rekan sejawat yang menolak ide-idenya. Yang keempat adanya persaingan kerja yang tidak sehat. Yang kelima adanya individualis dalam bekerja masing-masing guru. Yang keenam adanya guru yang senantiasa merasa dirugikan oleh guru lainnya. Ada beberapa cara yang dapat digunakan guru dalam mengelola konflik antara lain. Yang pertama yaitu mengakomodir pemahaman di sekolah. Yang kedua, mempersatukan pemahaman guru yang berbeda keinginan dan berbeda kepentingan serta berbeda pemikiran. Yang ketiga adalah membuat komitmen untuk melebur perbedaan-perbedaan tersebut. Yang keempat, menyepakati komitmen yang telah dibuat untuk kepentingan pencapaian tujuan sekolah. Yang kelima, menghindari melakukan pelanggaran terhadap komitmen yang telah disepakati. Yang keenam adalah mengingatkan guru yang sudah melakukan pelanggaran walaupun itu berkali-kali. Cukup sekian video dari kami. Apabila ada kurangnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.